Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifando Fikar dengan NIM F1E222025. Di sini saya dari kelas R001 akan mempresentasikan tentang pengantar komunikasi data. Baiklah, yang pertama, apa itu sistem komunikasi? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware, peralatan fisik atau keras, dan perangkat software, yaitu program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan juga jitter. Atau bisa juga definisi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah network atau jaringan melalui suatu media. Selanjutnya, dalam komunikasi data, kita memiliki 5 komponen penting. Yang pertama yaitu sumber. Yang kedua yaitu pemancar atau transmitter. Yang ketiga adalah media transmisi. Yang keempat penerima receiver. Yang kelima adalah tujuan. Komponen yang pertama yaitu sumber. Perangkat yang menghasilkan data atau ditransmisikan disebut sumber. Contohnya komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. Data yang dikirimkan ini bentuknya bisa teks, gambar, audio, atau video, atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemancar atau transmitter. Pemancar atau transmitter adalah perangkat yang berfungsi mengubah informasi seperti suara, gambar, atau data menjadi sinyal elektromagnetik. Contohnya seperti radio, FM, televisi, router, wifi. Jadi sumber data tadi tuh dipancarkan tuh diubah dulu menjadi gelombang sinyal elektromagnetik. Selanjutnya adalah media transmisi. Merupakan suatu jalur transmisi tunggal ataupun jaringan transmisi kompleks yang digunakan untuk menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Jenis media transmisi ini ada dua, yaitu yang kabel atau wireless dan nirkabel atau non wireless, wireline dan wireless. Wireline atau kabel yaitu kabel contohnya yaitu kabel tembaga, kabel serat optik. Kalau nirkabel ini seperti gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah. Selanjutnya adalah penerima. Penerima atau receiver adalah perangkat atau komponen yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal atau data yang dikirimkan oleh pengirim, transmitter. Receiver mengubah sinyal yang diterima kembali ke bentuk aslinya, sehingga dapat diproses atau digunakan oleh perangkat penerima. Fungsi utama receiver ini yaitu sebagai deteksi sinyal, konversi sinyal, pemrosesan sinyal. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan nih, ini yang paling penting. Tujuan adalah sebuah tempat akan kita kirimkan kemana itu, yaitu kita sebut dengan tujuan atau destinasi. Titik akhir di mana data yang dikirimkan oleh pengirim diterima dan diproses. Destinasi bisa berupa perangkat, sistem, atau lokasi yang menjadi target pengiriman data dalam suatu jaringan komunikasi. Tujuan dari komunikasi data adalah memastikan bahwa informasi yang dikirimkan mencapai destinasi dengan akurat dan tepat waktu. Fungsi penerimaan data, pemrosesan data, tanggapan atau umpan balik. Selanjutnya, komponen-komponen dalam komunikasi data. Yang komponen ini yaitu kita sebut dengan protokol. Apa itu protokol? Ketika dua sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, yang terjadi adalah pertukaran pesan. Setiap perangkat jaringan harus berkomunikasi dalam struktur pesan yang sama. Oleh karena itu, struktur pesan yang melalui jaringan sudah distandarisasi dan dideskripsikan dalam serangkaian aturan yang disebut sebagai protokol. Di sini saya membuat sebuah contoh protokol pada manusia.
Kita sebut aja yang ini adalah si A dan yang satunya lagi pria berkerah adalah si B. Yang si A tadi, dia mengatakan halo, si B langsung menjawab dengan berkata halo. Lalu si A tadi mengatakan jam berapa sekarang? Si B menjawab jam 2. Ini adalah contoh protokol pada manusia. Hal ini sama dengan contoh protokol pada jaringan komputer. Ini adalah sebuah komponen komputer dan yang satunya adalah servernya. Nah, misalnya begini, si komputer meminta koneksi, server memberikan merespon koneksi dari server. Lalu si komputer tadi meminta sesuatu seperti file, dia meminta file, servernya memberikan file. Nah, ini adalah contoh protokol pada jaringan komputer. Selanjutnya, aliran data atau data flow. Data flow adalah komunikasi di antara dua perangkat, dapat berlangsung secara ada 3 jenis di sini, yaitu yang pertama adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Kita akan membahas tentang simplex. Simplex ini adalah komunikasi satu arah. Kita bisa mencontohkan seperti kita mengirimkan pesan satu arah saja, seperti si A mengirimkan pesan kepada si B, namun si B tidak bisa memberikan pesan balik kepada si A. Ini kita sebut dengan simplex. Yang kedua yaitu half duplex. Half duplex ini memberikan pesan dan bisa memberikan pesan balik, memberikan pesan balik. Contoh kasusnya ini seperti kita mengirimkan VN di WA. Kita mengirimkan VN ke si B, lalu si B bisa membalas VN-nya lagi, begitu seperti chatan di WA. Selanjutnya yaitu full duplex. Yang ini lebih kompleks. Kita bisa sama-sama mengirimkan pesan. Contohnya di sini seperti pesan suara. Kita seperti menelpon, begitu. Ya, seperti menelpon. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.